Namanya Avanos. Avanos di mana? Di mana hotel kita terletak itu Avanos. Sebenarnya dari hotel kita kurang lebih 1 kilometer jauhnya ada satu sungai lewat dari kota Avanos, Bapak Ibu. Nama sungai itu adalah Sungai Merah. Sungai Merah itu sungai paling panjang di Turki, 1355 kilometer, Bapak Ibu. So, kenapa namanya merah? Karena orang-orang di situ mereka bisa dapat tanah liat merah dari sungai itu. Karena itu mereka bisa buat tembikar, Bapak Ibu. So, untuk buat keramik apa yang mereka perlu? Tanah liat putih. Tanah liat putih mereka dapat dari mana? Daerah vulkanik, Bapak Ibu. So, Kapadokia memiliki dua-duanya. Karena itu saya bisa bilang kota Avanos terkenal dengan tembikar dan keramik, Bapak Ibu. Sebenarnya pekerjaan tembikar salah satu pekerjaan paling tua di daerah ini. 4.000 tahun yang lalu sampai sekarang mereka masih buat tembikar, Bapak Ibu. Açık atölye alma. Tamam. Tapi jangan megang ini ya, nggak boleh megang ya, ini nggak pecah ya. Oke. Jangan sampai ditarik ya. Dapurnya ibu-ibu, silakan. Ini apa ini teh? Teh apel. Teh apel. Dapurnya bu. Silakan. Hati-hati ya, ada tanda. Iya. Mau. Kita enak dia. Tempat pembuatan keramik di Kapadosia. Ya, masuk ke sana yuk. Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, di sini perkenalkan nama saya Putri. Saya asal dari Indonesia juga ya, dari Purwokerto. Wah, lama. Wong apa? Jauh-jauh. Ada di Kudus ada tadi ya. Kudus, Rame, mana Semarang? Demak, waduh, Jogja, mana lagi? Palembang. Makassar, aduh, mana contohnya? Nah, Bapak Ibu, di sini saya mau kasih sedikit informasi mengenai potri dan juga seramik. Di mana potri dan seramik itu adalah dua kerajinan dari dua bahan yang berbeda. Kalau potri terbuat dari tanah liat merah. Biasa di Indonesia itu kita sebutnya dengan tembikar atau gerabah. Ya, itu banyak sekali ada di Pleret, di Kasongan, ya, itu banyak, di Bali juga ada. Tapi itu semua adalah tembikar, gerabah. Nah, kalau dari Turki sendiri, yang paling populer itu adalah keramik. Dan keramik itu terbuat dari tanah liat putih yang kita ambil dari pegunungan vulkanik atau kita biasa sebut dengan kaulin. Ya, kaulin dan juga batu kuarsa kita campur di sini ya. Ini kaulin dan dicampur dengan batu kuarsa. Ya, apa tujuan dari si batu kuarsa ini? Membuat si keramiknya menjadi kokoh dan juga tahan lama. Ya, ini yang bikin si keramiknya kuat. Bapak Ibu sudah mampir ke Lumos mungkin di Istanbul? Belum Masjid Biru di Istanbul? Udah mampir sana.
Lihat di sana ya, keramik-keramiknya masih bagus-bagus sekali, warna-warnanya semua. Padahal itu masjid dan keramik-keramiknya itu sudah berusia kurang lebih 500 tahunan. Ya, kenapa masih awet seperti ini? Karena mereka mengandung batu kuarsa, Bapak Ibu ya. Itu kita sebut juga sebagai istik seramik. Ya, keramik terbaik di dunia itu adalah istik seramik. Dia ringan tapi kokoh sekali. Ya. Nanti setelah batu kuarsa, kaulin dicampur jadi satu dengan air, lalu kita akan blend, kita bentuk dan kita keringkan di suhu ruang 2-3 hari. 2-3 hari dalam suhu ruang baru nanti bisa kita oven. Di oven selama kurang lebih 1200 derajat Celcius. Setelah itu selama kurang lebih 16 jam. Ya, nanti dia akan keluar menjadi seperti ini. Ini setelah 1200 selama 16 jam ya. Kokoh sekali ini. Nah, setelah seperti ini nanti akan kita amplas. Setelah diamplas, baru kita lukis Bapak Ibu. Ini step by stepnya ya. Diamplas, dilukis, diwarnai, dan di dua proses ini semuanya adalah manual, pakai kuas satu persatu. Ya, nggak ada dicetak-cetak, handmade semua. Setelah diwarnai, masuk proses glazing. Di sini kita tutup pakai bubuk kaca. Ini bubuk kaca ya. Jadi nanti ditutup bubuk kaca, dibakar lagi selama 900 derajat Celcius dalam waktunya kurang lebih 10 jam. Nanti bubuk kacanya meleleh dan jadilah dia mengkilat. Nah, itu kenapa semua keramik sini mengkilat? Karena sudah melalui proses glazing. Tapi berbeda dengan pottery kita di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu cuma bisa pakai varnish atau vernis ya. Nah, itu nggak bagus untuk makanan dan juga minuman. Warnanya akan pudar ya. Seiring waktu dia warnanya akan pudar. Dan kalau untuk kita kasih makanan panas, masih kita masukin microwave itu nggak bisa. Kalau di sini mau masuk microwave, dishwasher mesin semua aman. Dan untuk makanan pastinya juga food safe ya. Dan di sini saya mau kasih salah satu desain yang amat sangat populer dari Turki. Ini namanya adalah pohon keluarga. Kenapa disebut pohon keluarga? Boleh lihat di tulip besar. Ini melambangkan Adam dan juga Hawa. Di tengah adalah lambang hati, melambangkan cinta dari Adam dan Hawa, dan bunga-bunga kecil di sini adalah keturunannya, atau kita semua yang ada di sini sekarang. Desain ini sudah ada sekitar 1300 tahun yang lalu. Desain aslinya ini ada di Top Kapu Palace. Ya, ini hanyalah replika, ya, yang asli di Top Kapu Palace. Nah, kalau dari Kapadokia sendiri di sini ada apa? Dari Kapadokia di sini kita punya kendi dari zaman peninggalan kerajaan Hittite. Sekitar 4000 tahun yang lalu. Dan Hittite adalah kerajaan asli dari Kapadokia, di mana ini bentuknya bulat menyerupai sebuah cincin. Biasanya diperuntukkan untuk seserahan ataupun mas kawin. Nanti dipakai dengan si pihak perempuannya untuk menyajikan minum kepada para tamu dengan cara masuk tangan seperti ini. Dan dia akan bungkuk seperti ini sebagai tanda penghormatan. Ya, kalau mencari sesuatu yang unik dari Kapadokia ini Bapak Ibu ya, sendi. Nah, untuk masak air panas, air dingin semua boleh. Ya, cucinya gampang, air sabun, air panas masuk, dikocok bilas. Ya, dan di sini saya ada Master Hasan. Good morning. Kita akan lihat demonstrasi dari beliau ya. Hızlı olsun usta. Nasıl yapıyor? Tamam. Alatnya masih manual seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, pembuatan potri juga seramik di sini Bapak Ibu adalah sebuah tradisi. Di mana zaman dulu tuh laki-laki yang menikah sama perempuan di sini, mereka harus bisa buat potri dan keramik. Kalau nggak bisa nggak boleh nikah. Nah, kasihan ya. Bahayo. Itu mata pencarian ya. Mata pencaharian di sini nih dulu ya. Jadi kalau laki-laki nggak bisa buat ini, dagangannya belum bisa mencari nafkah. Kalau perempuan harus bisa bikin karpet. Tuh, nggak gampang di sini menikah ya. Ini kita pakai media tanah liat merah untuk demonstrasi. Kenapa? Karena kalau yang dari batu kuarsa sama kaulin ini kan dia sedikit mahal dan juga sulit dicari. Makanya untuk demonstrasi kita pakainya tanah liat merah saja ya. Bedanya apa? Kalau tanah liat merah tuh potri sama keramik dari Turki itu pasti beda banget. Jadi kalau tembikar dia dipegang berat. Jadi vas. Nah kalau ini mereka ringan, ya nggak terlalu berat, ringan, tapi kokoh sama seperti porselen. Sudah jadi.
Nah, di sini mungkin ada yang mau coba, Bapak Ibu, kesempatan satu orang loh. Ada yang mau coba? Ditandang. Ayo. Ayo, yang laki-laki. Perempuannya juga boleh. Ayo silakan. Ada yang mau coba? Cewek-cewek? Ayo, jangan malu-malu. Nanti diajarin nama maksudnya. Ada yang mau coba? Ada mau coba. Ada masih kecil lagi jatuh ya. Ada yang mau coba di sini? Kalau nggak ada saya lanjut dalam. lanjut aja. Lanjut aja. Mbak bisa fotoin nggak di sini? Oh semuanya? Iya. Sebentar. Biar dia mau coba. Kirain mau coba. Mau gitu di. Sini ada yang mau coba-coba. Ayo silakan. Oh ya, Satu.